Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dan Kreator. Salam olahraga. Kali ini gue pengen ngebahas yang sedang ramai ya. Pergantian pelatih timnas Indonesia STY yang kabar beredar luas. Penggantinya adalah Patrick Kluivert yang dimana beliau adalah mantan striker dari Barcelona. Keren langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir. Salut sekali. Saya kasih tepuk tangan untuk Pak Erick Thohir dan jajarannya PSSI. Tepat banget Pak, langkah yang diambil Bapak. Karena saya sebagai pecinta sepak bola jalanan melihat taktik yang digunakan oleh STY untuk timnas Indonesia sangat monoton. Yang dilatih oleh STY selama ini monoton sekali. Terlihat ketika Piala AFF, kenapa dia menunjuk pemain-pemain muda, sedangkan seharusnya dia memantangkan pemain-pemain yang notabene pemain lokal yang dicadangkan ya, banyak di bangku cadangkannya di timnas senior ya, contoh Witan, Ricky Kombuaya, kasih debutan dong, Stefano Lillipali ya kan, kita kan kekurangan striker di timnas senior ya, coba Lillipali dihasa, dibuktikan karena banyaknya para pengamat untuk STY memasukkan ke line up senior ya, Stefano Lillipali ya. Kenapa tidak dilakukan? Sedangkan kita kekurangan striker dan permainan yang ditunjukkan oleh STY itu adalah hanya mengandalkan counter attack, serangan balik. Seharusnya tidak boleh karena kita kebanyakan sudah banyak pemain-pemain diaspora, bahkan ada dari grade A. Kenapa kita harus mengandalkan taktik serangan balik? Seharusnya kick and rush minimal karena banyak pemain notabene pemain Eropa. Ala tiki taka, lebih enak ditonton gitu loh. Ini kenapa para pecinta STY sangat mengecam tindakan yang dilakukan Erick Thohir. Ente pakai mata nontonnya, pakai mata, jangan pakai hati. Kalau pakai hati, ini menganggapnya percintaan, putus cinta, ente marah. Bukan, ini permainan sepak bola, Bu, untuk kemajuan sepak bola timnas Indonesia. Ini langkah tepat yang diambil oleh Pak Erick Thohir. Lihat dong, ketika Elkan Bagot kok sampai nggak mau main lagi, sedangkan dia bermain bagus, dia rela pindah warga negara untuk membela timnas. Kenapa tidak dimainkan lagi? Bahkan tidak ada kabar ya kan yang beredar ya, istilahnya konversi pes yang dilakukan STY, kenapa tidak memanggil Elkan Bagot? Itu pemain muda potensial yang dimiliki tim nasional Indonesia, dan sampai meminta Eliano ya untuk main, untuk pindah warga negara, cuma hanya dimainkan ketika di Cina kalau nggak salah, atau di Cina ya, dia mainkan hanya sebentar saja. Kenapa tidak diberikan leluasaan untuk dia? Dan bahkan blunder yang dilakukan ST ketika berhadapan dengan Cina, dia memanggil pemain lokal ya, yang belum pernah debut di timnas Indonesia, bahkan belum pernah bermain bersama-sama ketika di kualifikasi Asia kualifikasi Piala Dunia Kenapa dimainkan? Ini bukan partai uji coba STY. Masyarakat Indonesia sudah sangat berharap bisa lolos Piala Dunia. Nah, ini tepat sekali yang dilakukan Pak Erick Thohir. Kenapa memanggil pelatih sekelas Patrick Kluivert, bahkan jajarannya ada namanya Denny Lanjat. Dia kan pemain-pemain yang notabene sudah pengalaman juga ketika jadi pemain. Udah puas. Patrick Kluivert itu udah sangat handal sebagai striker, ya kan? Minimal kita udah nggak bakalan mandu lagi untuk mencetak gol para strikernya, ya kan? Coba itu Erick Thohir tepat banget, dia mengerti sepak bola. Udah serahkan kepada Erick Thohir dan jajarannya. Kita juga harus cerdas, ya kan? Lihat apa yang sudah ditunjukkan oleh STY. Apa warisannya STY terhadap permainan kita, permainan timnas Indonesia? Tidak ada. Cuma kita masih tetap memberikan aplaus untuk STY pengabdiannya selama ini kepada timnas sampai masuk ke round ketiga. Itu juga keberuntungan, karena apa? Ini hebatnya di era Pak Erick Thohir ini diberikan keluasan untuk STY meminta pemain keturunan yang ini diturutin. Coba yo, kalau dia tidak mengandalkan pemain-pemain seperti yang bermain di
kancah Eropa di grade A itu ya, pemain-pemain diaspora itu. Bisa apa STY? Lihat, beda dengan Pak Indra Sapri, dengan banyaknya pemain lokal, bahkan pemain-pemain debutan, tapi dia bisa mengambil bibit dan bintang-bintang yang bakal calon bintang ya. Dia bisa menjuarai SEA Games U23 ya kan, dan menjuarai Piala AFF yang mau yang dewasa maupun yang umur U23. Hebat Pak Indra Sapri, dan permainan yang ditunjukkannya adalah Pak Indra Sapri dengan ciri khasnya alat tiki takanya. Coba STY apa? Ya coba itu. Kita mau maju bro, bukan mau bertengkar, bukan mau menghujat. Kita berikan kesempatan. Apa yang dilakukan Pak Erick Thohir dan jajarannya tepat sekali itu. Bisa, keuntungannya apa? Ketika memanggil pemain pelatih dengan tipikal Eropa, permainan kita pasti dengan gaya Eropanya akan muncul, kick and rush-nya ya kan. Apalagi Ventu Kluivert ini bekas pemain ya, bekas striker ya, minimal yang striker yang mandul-mandul tuh ya, bisa diasah lagi, lebih tajam, dan bisa memancing pemain-pemain grade A yang bahkan lebih 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 top yang bermain di Liga Eropa. Orang-orang keturunan dari Indonesia pasti mau terpancing, mau main. Ini sudah bijak yang dilakukan Pak Erick Thohir, yang dimana Pak Erick Thohir melakukan langkah naturalisasi ini adalah program jangka pendek, yang dimana kita sudah tanggung ada di round ketiga, harga mati lolos ke Piala Dunia. Itu yang dilakukan Pak Erick Thohir. Cakep. Coba kalau STY banyak kekurangannya bro, gimana dengan pemain-pemainnya, keharmonisan bermain ya, bahasanya tidak mengerti ya. Ketika memberikan instruksi di pinggir lapangan, ketika ada pemain yang salah atau tidak sesuai dengan taktik yang dicoba diterapkan oleh STY pasti penerjemahnya yang STY oke, dengan kata marah-marah atau apa, pastikan si penerjemahnya bahasanya dengan yang lembut. Tidak dapat chemistry-nya, apa yang dimau oleh pemain pun STY tidak mengerti. Karena lihat ketika konversi pes, STY pakai bahasanya bahasa Korea, ya kurang pasti dalam bahasa Inggris. Sedangkan pemain-pemain kita mau yang lokal maupun yang diaspora jago dalam bahasa Inggris, minimal jago bahasa Inggris. Ini dengan para penerjemah, ini gimana dapat dengan chemistry-nya. Nah nanti Petr Kluivert itu dia ya kan, dia lebih mengerti karena pemain kita banyak dari pemain-pemain Belanda. Chemistry-nya dapet bro, greget. Lu lihat aja nanti, jangan mujat. Iya, kita bersatu, jangan ada pro dan kontra, semuanya satu mendukung kemajuan sepak bola timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir dan PSSI yang era sekarang yang menurut gua lebih top, Marco Top. Iya, lihat permainan yang ditunjukkan oleh STY dengan banyaknya pemain lokal ketika bermain Piala AFF kemarin. Ya Allah, lolos ke fase grup aja kagak. Bahkan sejarah kita sama Laos ya, kalau nggak Myanmar atau ya, itu imbang. Sejarah, dan bahkan kita kalah sama Vietnam. Kenapa nggak panggil pemain-pemain yang kemarin ikut kualifikasi Piala Dunia yang banyak di bangku cadangan? Contoh kayak Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Klok, Stefano Lillipali. Harusnya minimal berikan mereka kesempatan, ya kan? Jangan yang muda-muda banget yang baru meletek dipanggil lah, buset. Ini sepak bola bos, tetap mau itu agenda FIFA maupun enggak, harga diri tetap bro. Dulu gimana dulu ketika namanya Piala AFF itu, dulu Piala Tiger, gimana euforianya kita kalah adu penalti di Senayan. Seperti kekecewaan banget. Lah kita kan minimal dulu Asia Tenggara ya, minimal kan kita hanya menonton Piala AFF yang minimal ya, minimal yang ada gregetnya. Lah di Piala Asia kita kurang banyak bicara. Dan ini tepat Pak Erick Thohir, karena kita sudah masuk ke kancah Piala Dunia yang selangkah lagi, 3 langkah lagi kita akan lolos Piala Dunia, dan kita akan menyaksikan di layar TV bahwa timnas Indonesia ada di Piala Dunia. Tepat untuk Pak Erick Thohir. Menurut saya banyak kelemahan yang ditunjukkan oleh STY ya, karena permainannya monoton dan bahasanya juga kurang, dan tidak dapatlah chemistry dengan pemain-pemain lainnya ya. Oke, sekian dulu dari gua. Tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan untuk mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Salut untuk Pak Erick Thohir, langkah yang diambil, dan maju untuk PSSI. Bravo.
sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue yakin Fatou Kluivert bakal menunjukkan permainan kick and rush dan gaya Eropanya. Nggak bakal monoton, dan kita bakal melibas Australia di kandangnya Australia, dan bahkan nanti kita akan menang telak di Senayan ketika berhadapan dengan Bahrain. Ketika berhadapan Jepang, Jepang pasti kan bermain dengan pemain yang lapis kedua, yang notabene kan mereka sudah lolos. Pasti kan nothing tulus permainan mereka, dan itu adalah langkah yang tepat yang diambil oleh Pak Erick Thohir. Lebih baik sekarang daripada nanti kita akan kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.